Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan proses perkuliahan pada saat ini. Dan terkhusus untuk saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Hatati Bahar SKM, selaku dosen mata kuliah dasar-dasar promosi kesehatan. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Indriani Tasya, NIM C1A120273 dari kelas E, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Hallualeo Kendari. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi bab 1 tentang konsep dasar promosi kesehatan. Adapun submateri yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama, sekilas determinan kesehatan, yang kedua, mengenal promosi kesehatan, yang ketiga, model promosi kesehatan, dan yang terakhir atau keempat, determinan sosial kesehatan dan praktik promosi kesehatan. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu sekilas determinan kesehatan. Rumitnya kelengkapan di bidang kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Hampir setiap aspek eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Kenyataan ini membuat perilaku kesehatan adalah bahasan yang tak kunjung usai, mengingat bahwa hampir semua perilaku manusia berhubungan dengan kesehatan. Pada konsep Bloom menjelaskan ada 4 derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu genetika. Sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan juga daya tahan penyakit mungkin disebabkan oleh faktor genetik dalam beberapa kasus. Kehidupan yang didominasi oleh beberapa penyakit genetik tertentu. Yang kedua yaitu lingkungan, meliputi suhu, kelembapan, sikap, tingkat kebisingan, ada atau tidak adanya polutan, dan paparan radiasi. Semua mempengaruhi derajat kesehatan. Begitu juga dengan lingkungan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum serta organisasi, komersial, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik ekonomi sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perilaku. Pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan, dan aktivitas fisik, tingkah laku seksual, dan faktor gaya hidup lain yang mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan. Masing-masing upaya tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dapat dilakukan melalui yang pertama, tekanan. Upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tertekan atau paksaan bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat daripada perubahan perilaku. Tetapi pada umumnya, perilaku atau perubahan perilaku ini tidak langgeng karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. Contoh sederhana undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal 155 dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah
fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, tempat umum, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Dalam praktek sehari-hari, kenyataan sering kita jumpai masih ada orang yang dengan sengaja merokok di tempat tersebut. Lebih ironisnya lagi, bila kita ke tempat fasilitas kesehatan, masih ada juga petugas kesehatan yang merokok di lingkungan fasilitas kesehatan tersebut. Selain itu, masih ada juga pemerintah daerah yang belum menetapkan kawasan tanpa rokok dengan serius. Inilah bentuk gambaran kelemahan dari pendekatan upaya tekanan. Dibutuhkan niat atau kesadaran yang kuat. Selain itu, sanksi yang tegas wajib diterapkan. Pemimpin tidak boleh ragu atau takut untuk mengambil kebijakan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan, karena pada dasarnya undang-undang itu dibuat untuk kebaikan. Upaya yang kedua yaitu upaya pendidikan. Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasif, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, pendidikan atau promosi kesehatan memang dampaknya yang timbul dari cara ini terhadap perilaku masyarakat akan memakan waktu lama dibanding cara tekanan. Namun demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi, masyarakat maka akan langgeng, bahkan selama hidup akan dilakukan. Baik, kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu mengenal promosi kesehatan. Sampai saat ini masih terjadi distorsi pemahaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional, mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan, tetapi secara konsep berbeda. Maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yaitu yang pertama, seperti halnya dalam 5 Level of Prevention dari Live and Chart dalam hal nomor 1974, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion. Terminologi ini juga seperti digunakan dalam dunia akademik atau dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu memasarkan atau menjual, seperti yang berlaku di dunia bisnis, memasarkan atau menjual ide-ide kesehatan. Pengertian yang ketiga yaitu dalam literatur lama atau pada zaman Belanda dijumpai istilah propaganda kesehatan, yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Istilah propaganda kesehatan ini masih dipakai juga sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia oleh Dr. J. Leimena, Menteri Kesehatan pada waktu itu. Yang keempat yaitu tempat belakangan muncul di lapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Tidak keliru memang, karena dalam penyuluhan kesehatan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku hidup sehat. Demikian juga telah dalam
Setelah dalam penyuluhan atau promosi kesehatan tersebut terjadi penjualan produk-produk yang dimaksud di sini bukanlah produk komersial, tetapi produk sosial. Promosi kesehatan mengupayakan agar individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Menurut L. Green, tahun 1984, definisi promosi kesehatan adalah sebagai bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO 1986 mendefinisikan promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang atau meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, promosi kesehatan adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual, sebagai konsep holistik, maka masyarakat harus mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah dan mengatasi lingkungannya secara mandiri. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, dengan demikian konteks promosi kesehatan, aspek intervensi lingkungan dalam upaya perubahan perilaku adalah bagian penting yang harus diperhatikan. Baik, kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu model promosi kesehatan. Telah banyak model yang dikembangkan untuk mencoba menerangkan bagaimana faktor-faktor itu dapat mempengaruhi kesehatan serta bagaimana pengetahuan membantu memperbaiki intervensi, pencegahan, dan program kesehatan. Terdapat 3 jenis model yang masuk pengertian model kesehatan, yaitu yang pertama, model keyakinan kesehatan atau health belief model. Model keyakinan kesehatan ini dikembangkan sejak tahun 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini sering dipertimbangkan sebagai kerangka utama perilaku kesehatan yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang kesehatan. Selain itu, model keyakinan kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi prioritas beberapa faktor penting yang berdampak terhadap pengambilan keputusan secara rasional dalam situasi yang tidak menentu. Model keyakinan kesehatan melingkupi kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan termasuk gaya hidup tertentu seperti merokok, diet, olahraga, perilaku keselamatan, penggunaan alkohol, penggunaan kondom untuk mencegah AIDS dan gosok gigi. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit telah lebih ditekankan pada kontrol risiko. Model yang kedua yaitu Transcervical Model atau TTM. Model Transcervical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku kesehatan yang baru dan memberikan strategi atau promosi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahap perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. James O. Procasta dan kawan-kawan tahun 1977
mengembangkan TTM berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu prasyarat untuk terapi, proses perubahan, isi harus diubah, dan hubungan terapeutik. Model ini disempurnakan oleh Postista. Model ini disempurnakan oleh Prokasta berdasarkan penilaian yang mereka publikasikan dalam review jurnal, dan bukunya terdiri atas 5 konstruksi, yaitu tahapan perubahan, proses-proses perubahan, keseimbangan keputusan, keberhasilan diri, dan godaan atau percobaan. Dan model yang ketiga yaitu model transaksional stres dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologi. Biasanya stres dikaitkan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan. Banyak hal yang memicu stres, seperti rasa khawatir, kesehatan, keletihan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, pekerjaan yang berlebihan, sindrom premenstruasi atau PMS, fokus yang berlebihan pada suatu hal, perasaan bingung, berduka cita, dan rasa takut. Model transaksional dari stres dan coping adalah suatu kerangka kerja atau mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres, pengalaman stres, ditafsirkan sebagai transaksi orang dengan lingkungannya. Transaksi ini bergantung pada dampak atau transfer eksternal. Hal ini dimediasi oleh penilaian pertama orang tentang stresor dan penilaian kedua pada sumber daya sosial atau budaya sekitarnya. Ketika berhadapan dengan stresor, seorang mengevaluasi potensi ancaman atau disebut dengan penilaian primer, yaitu penilaian seseorang tentang makna dari suatu peristiwa sebagai stres positif, terkendali, menentang, atau tidak relevan. Penilaian kedua menghadapi stresor adalah evaluasi pengendalian dasar dan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi, sebagai contoh penilaian sumber daya masyarakat dalam mengatasi dan membuat sebuah pilihan seperti apa yang dapat dilakukan tentang situasi yang terjadi. Pengaruh stres pada seseorang tidak semua sama. Stres dapat menyebabkan penyakit pengalaman negatif. Faktor penting dalam mengatasi stres adalah apakah hal itu mempengaruhi, bagaimana orang mencari perawatan medis atau dukungan sosial pada orang profesional. Untuk mengatasi stres, strategi masalah berfokus coping, emosi yang berfokus coping, dan makna yang berbasis coping dapat digunakan sebab penelitian yang memfasilitasi atau menghambat praktik-praktik hidup. Baik, kita masuk kepada submateri yang terakhir atau yang keempat, yaitu determinan sosial kesehatan dan praktik promosi kesehatan. Menurut teori Green, bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang permudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya.
Contohnya yaitu, seseorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk melakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan ibu tersebut, mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Faktor yang kedua yaitu faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain sarana prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, dan lain-lain. Contoh konkretnya, tersedia puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan materi bab 1 mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.